Aksi saling dorong tak terhindarkan. Massa aksi merangsek gerbang kantor DPRD Lampung Selatan lantaran mereka kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui para demonstran. Dalam operasinya, ratusan buruh menuding manajemen PT Oasis Wood Industry yang disebut sebagai perusahaan bermodal asing asal China telah melanggar berbagai hak pekerja. Massa juga menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Bahkan sejumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja justru dipecat dari perusahaan. Dari awal perekrutannya tidak sesuai prosedur, makanya adanya pemecatan yang seenaknya atau sepihak dari perusahaan. Terus dari gaji kita yang nggak sesuai, jam kerja kita yang nggak sesuai, sama tanggal merah, hari libur kita nggak dibayar lembur. Seharusnya yang kan dibayar lembur 2 kali lipat tuh. Terus nggak ada K3 di sana, K3 kan kita nggak ada sama sekali. Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja bukannya dikasih kompensasi, malah dipecat sama perusahaan. Dalam aksinya, massa tak hanya mempertanyakan soal kesejahteraan pekerja, namun juga legalitas operasional perusahaan. Ini K3 keselamatan ini membahayakan para pekerja. Dan yang keempat, ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Ini diduga limbah itu dibuang di kali, di sungai. Bahwasanya ada pencemaran lingkungan hidup. Ini membahayakan terkait lingkungan hidup, khususnya di Desa Sukabanjar. Ini bentuk-bentuk penjoliman. Bagaimana? Harusnya Komisi 4 lebih peka daripada masyarakat. Ratusan buruh menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Primayoris Kago di kantor DPRD Sika. Bupati Sika melarikan diri melewati pintu belakang kantor DPRD saat didemo para pedagang. Para pedagang pasar mendesak bertemu Bupati Sika guna menyampaikan keluhan dan protes mereka terhadap upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang kecewa karena barang dagangan yang dibeli dengan harga puluhan juta namun dirusaki aparat saat penertiban. Hancur di sana, hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Saya minta wakil untuk kemudian bisa mengkoordinir dalam rangka kita berusaha untuk kemudian merapikan secara baik di dalam. Karena ada banyak juga keluhan, baik itu dari pedagang sendiri, dari para pengunjung, untuk kemudian kita merapikan itu, sehingga memang wakil yang kita minta untuk mengawal seluruh urusan di pasar. Yang kedua, saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini. Karena gagal bertemu Bupati Sika, para pedagang Pasar Alok terpaksa melaksanakan audien bersama DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika Simon Subandi Supriyadi. Dalam audien tersebut, para pedagang kembali mengungkapkan kekecewaan atas sikap Bupati Sika yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik dan kegelisahan. 5 tuntutan pun digaungkan, mulai dari pemborosan anggaran hingga harga kebutuhan yang memberatkan. Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Graciela Pagaribuan, inilah Sindo Malam selengkapnya.
Kasus dugaan pembunuhan seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 53 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan Bilkis Rajiansyah Lestari, siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada sendirian di rumah, didatangi terduga pelaku dan mengelabui korban dengan alasan ingin meminjam sabit milik ayah tiri korban. Saat korban lega, pelaku langsung menyerang korban hingga korban tak berdaya dan tewas seketika. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sragen. Polisi masih mendalami motif serta fakta lain dalam kasus ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. 3 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia usai dilempar dari lantai 2 di tempat biliar di kawasan Grogol ditangkap polisi. Polisi pun masih memburu 5 orang pelaku lain yang terlibat dalam insiden ini. Tiga terduga pelaku pengeroyokan hanya bisa tertunduk usai ditangkap kepolisian Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Barat. 3 pelaku berinisial AE, NA, dan MLS ditangkap di wilayah Jakarta Barat, kemudian Rangkas Bitung, Banten, sementara 1 orang pelaku lainnya diserahkan ke pihak keluarga ke Polsek Grogol Petamburan. Para pelaku ditangkap diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia usai dilempar dari lantai 2 tempat biliar di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari pemeriksaan sementara, motif para pelaku melakukan pengeroyokan lantaran tidak terima melihat temannya dipukul oleh korban usai terlibat keributan. Pelaku ditangkap di daerah Jakarta Barat dan Rangkas Bitung, Banten. Adapun 1 diserahkan dari pihak keluarganya. Korban dan para pelaku sempat konflik ketika miras kemudian turun ke tangga. Korban ini sempat memiting teman dari pelaku. Tidak terima temannya dikiting pada saat di tangga. Temannya berusaha membantu temannya yang sedang dikiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai 2. Selain menangkap 8 terduga pelaku pengeroyokan, polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap 5 orang lainnya, termasuk 1 orang yang merupakan terduga pelaku yang melempar korban dari lantai 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pemuda menjadi sasaran amuk massa usai membeli sepeda motor dengan uang palsu di Durensawit, Jakarta Timur. Sempat kewalahan, polisi akhirnya membawa pelaku ke Polsek Durensawit. Seorang pemuda diamuk warga usai melakukan aksi penipuan pembelian motor dengan menggunakan uang palsu di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Petugas kepolisian datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pihak kepolisian sempat kewalahan karena banyaknya warga yang datang ke lokasi dan ingin menghakimi pelaku. Menurut keterangan warga, pelaku membeli sebuah sepeda motor dengan cara COD. Usai bertransaksi, penjual menyadari bahwa uang yang diberikan pelaku merupakan uang palsu. Korban pun mengejar pelaku hingga akhirnya ditangkap warga sekitar. Oh gitu. Oh, ketangkapnya di sini. Oh, Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang maling motor di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tertangkap basah saat beraksi Kamis siang. Pelaku yang panik menceburkan diri ke sungai dan bersembunyi dari serangan warga di bawah jembatan.
Seorang maling motor nekat menceburkan diri ke sungai setelah kepergok mencuri sepeda motor milik warga di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Panik, pelaku kemudian melompat ke sungai dan bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari amukan massa. Warga yang emosi masih berusaha melempari pelaku. Petugas Polsek Kedokan Bunder Polres Indramayu yang tiba di lokasi langsung meredam amukan warga dan mengevakuasi pelaku dari sungai. Saat petugas membawa pelaku dari sungai, warga masih berusaha menyerang. Dalam aksinya pelaku diduga tidak sendirian. Pelaku yang tertangkap diduga menggunakan kunci T untuk merusak kontak kendaraan. Motor korban sempat berhasil dibawa sebelum aksinya diketahui pemilik. Ada berapa pelaku tadi, Mas? Ada dua pelaku. Yang satunya? Yang nggak tahu, kabur ke sana. Oh, kabur bawa motor apa gimana? Bawa motornya sendiri, bukan motornya saya. Kalau motornya korbannya ya itu sudah saya tangkap lagi. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Indramayu. Polisi masih memeriksa pelaku dan mendalami jaringan pencurian motor tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri terekam kamera pengawas mencuri di sebuah minimarket di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ironis, dalam melancarkan aksinya, Pak Sutri ini melibatkan anaknya yang masih berusia sekitar 6 tahun. CCTV merekam aksi seorang ibu bersama anaknya mencuri di sebuah minimarket di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku mengambil sejumlah kosmetik dan parfum, memasukkannya ke dalam pakaian. Saat beraksi, ibu dan anaknya ini ternyata dibantu suaminya yang bertugas mengalihkan perhatian dan memantau situasi dari luar. Saat itu, suami pelaku berpura-pura mengisi BBM di pom mini yang berada di depan minimarket. Pelaku beraksi saat pegawai minimarket lengah dan baru menyadari aksi pencurian setelah mengetahui kehilangan sejumlah produk kecantikan dengan kerugian mencapai 1 juta rupiah. Kini kasus pencurian yang dilakukan Pak Sutri bersama anaknya telah dilaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang pemotor kritis usai terlibat tabrakan adu banteng dengan pemotor lainnya di Cipinang, Jakarta Timur. Warga mengevakuasi korban dan segera diberikan pertolongan medis. Insiden kecelakaan melibatkan dua pemotor terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis malam. Benturan terjadi saat kedua kendaraan terlibat tabrakan adu banteng. Akibat hantaman keras, seorang pemotor terlempar dan tergeletak dalam kondisi kritis di badan jalan. Sementara warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan sebelum petugas datang. Tabrakan terjadi saat salah satu pengendara diduga memaksa melintas di celah kendaraan hingga akhirnya bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan. Motor sama motor, jadi bapaknya dia dari arah Basura ngebut banget. Jadi bapak itu saya lihat dia udah tipis, udah mau lewat, ini dia lewat maksa. Dor aja, udah yang ini lempar ke sana, yang ini motornya sampai ada apinya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Basuki Rahmat menuju Durensawit dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus dugaan pembunuhan seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan dilakukan oleh polisi. Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 53 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan Bilkis Rajiana Lestari, siswi sekolah dasar berusia 11 tahun, meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat korban berada sendirian di rumah, didatangi terduga pelaku dan mengelabui korban dengan alasan ingin meminjam sabit milik ayah tiri korban. Saat korban lega, pelaku langsung menyerang korban hingga korban tak berdaya dan tewas seketika. Usai membunuh korban, pelaku membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Sragen.
Polisi masih mendalami motif serta fakta lain dalam kasus ini. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Seorang atlet menembak berusia 15 tahun di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya. Modus pelaku dengan memberi hukuman kepada korban, lalu mengajak korban ke sebuah hotel. DP, atlet menembak berusia 15 tahun ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya di lingkungan Perbakin, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku JL diduga melakukan aksi bejatnya sebanyak 6 kali, yakni dengan menyentuh area privat tubuh korban saat latihan. Kemudian saat korban dianggap tidak berlatih sesuai standar, korban dihukum dengan diajak ke sebuah hotel dan dipaksa berhubungan seksual. Namun korban melawan dan melarikan diri lalu melapor ke keluarganya. Terkait perbuatannya, bagaimanapun bentuk hukumannya, sesalah apapun tentunya tidak boleh menyentuh fisik, apalagi kepada bagian-bagian intim anak-anak yang masih di bawah umur. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana terkait dengan mental dari anak tersebut. Tentu akan terjadi guncangan yang juga akan mengakibatkan dampak negatif secara jangka panjang. Jadi saya mohon agar aparat penegak hukum bertindak secara cepat. Pelaku kini telah dipecat dari Persatuan Menembak dan Berburu seluruh Indonesia dan menjalani pemeriksaan intensif polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Organisasi kemasyarakatan terus mendorong peran aktif dalam penanganan konflik lahan, khususnya di kawasan hutan dan pedesaan. Melalui penguatan kapasitas daerah diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Upaya penanganan konflik lahan di Indonesia kini semakin diperkuat melalui keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Salah satunya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS. Sekretaris Jenderal APEDNAS Aditya Yusma Perdana saat menghadiri kick-off program distribusi kemasyarakatan dalam pengembangan desentralisasi penanganan konflik kawasan hutan menegaskan peran masyarakat dalam menjaga hutan dan desa menjadi kunci penting bagi kelangsungan lingkungan secara global. Dukungan tersebut pun diperkuat oleh jaringan APEDNAS yang kini beranggotakan lebih dari 110.000 orang, terdiri dari perwakilan BPD di desa serta LPMK di kelurahan di berbagai daerah di Indonesia. Sinergi antara APEDNAS dengan pemerintah termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan serta ATR BPN menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa lahan dan menjaga kawasan hutan, sehingga penanganan konflik sosial yang dapat menimbulkan paham-paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme dari tingkat desa dapat diselesaikan secara damai. Kami hadir, kami sebagai pengawas BPD, sebagai pengawas desa sangat siap untuk membantu masyarakat maupun negara melalui Kementerian Kehutanan maupun ATR BPN untuk menjadi mediasinya. Untuk kami, ayo kita sama-sama lah, kami bagian daripada masyarakat agar sengketa ini tidak berlarut-larut. Tapi yang terutama selain daripada itu tadi juga dibahas mengenai konflik-konflik sosial lainnya. Contoh, bagaimana pencegahan terhadap tumbuhnya paham-paham radikalisme, intoleransi hingga menuju terorisme dari tingkat desa. Tak hanya fokus pada konflik lahan, APEDNAS juga menekankan pentingnya mitigasi melalui pendekatan desentralisasi. Peran aktif masyarakat di tingkat desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan lingkungan. Upaya penanganan konflik lahan di Indonesia kini semakin diperkuat melalui keterlibatan organisasi kemasyarakatan. Salah satunya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS. Dari Medan nih.
Aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi masih berlangsung hingga malam di beberapa titik di Jakarta. Salah satunya yakni di Bundaran HI. Masa hingga sekitar pukul 6 sore tadi masih berkumpul di kawasan Bundaran HI. Meski demikian, kondisi unjuk rasa masih berlangsung dengan kondusif. Sebelumnya, mahasiswa dari Universitas Indonesia yang akan menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia sempat tertahan di Simpang Susun Semanggi. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena diblokade oleh petugas kepolisian. Mahasiswa UI tertahan di Jalan Sudirman di bawah Simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun, aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan tersebut. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju Bundaran HI. Mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun, ketika akses jalan tersebut dibuka, aparat tak mengizinkan bus yang membawa massa aksi untuk melintas Jalan Sudirman. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 5 poin tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG, dan pembangunan Kopdes Merah Putih. Mahasiswa juga mendesak menghentikan militerisme di ranah sipil dan juga mendesak pemerintah untuk mengakui kesalahan dan berhenti untuk mengelak. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi diikuti sekitar 1.500 peserta. Ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran HI sejak pukul 1 siang tadi. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera. Ratusan aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sistem buka tutup jalan masih diberlakukan secara situasional guna untuk antisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Ratusan mahasiswa UNJ berunjuk rasa di depan kampus UNJ. Masa aksi meminta pemerintah menurunkan harga BBM hingga harga bahan pokok. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi UNJ melawan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, para mahasiswa ini melakukan aksi long march dari arah Rawamangun menuju Jalan Pemuda hingga berkumpul di depan kampus UNJ. Sambil membawa spanduk dan poster tuntutan, para mahasiswa juga berorasi menuntut pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah hingga menurunkan BBM. Tuntutan aliansi UNJ melawan. 1. Stabilkan dan kuatkan kembali nilai rupiah. 2. Turunkan harga bahan bakar dan bahan. 3. Untukkan kesejahteraan guru. Selain diikuti mahasiswa, aksi unjuk rasa juga diikuti sejumlah dosen, salah satunya Ubedillah Badrun. Kita di sini, sesungguhnya kita tidak ingin bersama DPR. Tapi kita di sini sesungguhnya kita ingin bersama rakyat daerah. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rencananya setelah unjuk rasa di depan kampus, masa aksi akan bergerak menuju Bundaran HI untuk bergabung dengan ribuan mahasiswa lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa menolak kebijakan pemerintah berimbas pada terganggunya arus lalu lintas. Akibatnya sejumlah pekerja harus berjalan kaki dan mencari alternatif transportasi lain untuk pulang ke rumah. Tak hanya kendaraan pribadi, bus Transjakarta rute Blok M menuju MH Tamrin juga tak terlihat melintas. Akibatnya sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpaksa mencari alternatif lain. Mereka harus berjalan kaki menuju MRT atau mencari ojek online. Seperti diketahui, ribuan mahasiswa saat ini tengah menuju Bundaran HI untuk melakukan aksi unjuk rasa. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengajak seluruh elemen bangsa untuk bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Ia memastikan pemerintah selalu membuka ruang pendapat dan kritik.
Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta yang mengejutkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulannya. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Siap, mantap. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN
dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nandik Sdang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya, ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sambil dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini gitu. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu. Selain itu apalagi kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Sebuah kapal tanker minyak diserang Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal tersebut diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Kepulan asap tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan.
Sebelumnya pasukan militer AS juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भय। क्या बताया आपसे वो? बतावे ना कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ। क्या अभी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कम मिलल मार गए बना कि क्या बता। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Dua bulan telah berlalu sejak Agnes Jan Chezebua ditemukan meninggal dunia di aliran sungai desa Hilina, Kecamatan Alasa, Talumzoi, Kabupaten Nias Utara. Namun hingga kini penyebab pasti kematiannya masih menyisakan banyak tanda tanya. Bagi keluarga, waktu tidak hanya berjalan dalam hitungan hari, tetapi juga dalam penantian panjang akan jawaban yang belum kunjung datang. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah siswi SMKN 1 Alasa tersebut dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan tak bernyawa. Perhatian masyarakat semakin besar karena adanya dugaan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, termasuk luka dan lebam yang disebut ditemukan saat pemeriksaan. Hingga kini sebagai pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Agnes masih belum terjawab secara terbuka. Di tengah penantian tersebut, Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara menggelar aksi damai di depan Mabes Polri dan Gedung DPR RI. Mereka meminta agar proses penanganan kasus Agnes mendapat perhatian serius dan dilakukan secara transparan. Aspirasi tersebut diterima oleh pihak Polri dan juga mendapat respon dari Komisi 3 DPR. Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian menyatakan penyelidikan masih terus berlangsung dengan memeriksa saksi dan mendalami berbagai bentuk petunjuk. Namun bagi keluarga dan masyarakat, setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab. Ketika kebenaran masih dicari, harapan yang paling sederhana adalah agar kematian Agnes tidak berakhir menjadi sekedar angka dalam arsip, melainkan sebuah kasus yang diungkap secara terang demi keadilan dan memastikan hukum. Ketika waktu terus berjalan, masyarakat hanya ingin memastikan satu hal. Benarkah semua upaya telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran? Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi
khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Presiden memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ke Istana. Pemanggilan Menhub diduga terkait rencana revisi tarif batas atas tiket pesawat. Menhub tidak merinci alasan pemanggilan, namun ia menyebut terkait sejumlah perkembangan di Kementerian Perhubungan. Namun sebelumnya, Menhub sempat memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi naik dalam waktu dekat. Revisi tarif batas atas tiket pesawat domestik saat ini juga dalam proses pembahasan pemerintah. Namun keputusan penuh berada di tangan Presiden. Progres beberapa yang terkait dengan Menhub. Apa yang disiapin Pak untuk yang udah disiapin apa? Ya semuanya. Soal tarif batas atas Pak? TPA gimana Pak? Soal tarif batas atas. Ya itu nanti juga kalau beliau tanya kita siapkan. Tapi akan dilaporkan Pak? Kan sebelumnya kan mau dinaikin tuh Pak. Itu nanti beliau tergantung beliau yang Oh, keputusannya di Presiden Pak? Enggak, maksudnya kita siapkan kalau Kepala Badan Gizi Nasional Nanik E.S. Deang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Penerima manfaat ya penerima manfaat sambil berjalan tidak dapat lagi begitu Bu, atau yang mampu maksudnya yang mampu yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja Bu? Penerima manfaat ini jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya di sekolah-sekolah kaya itu kemudian iya itu kan seneng banget ini dibahas apa lagi gimana Bu? Ini kan belum besok dibahasnya. Maaf kasih jalan. Belum katanya besok sore. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan bahas rencana pengembangan sektor energi nasional sebagai upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi. Usai bertemu Presiden Prabowo, Yusuf Kala yang didampingi putranya Solihin Kala mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional menuju swasembada energi. Selain pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang telah berjalan, pihaknya juga siap mengembangkan tambahan fasilitas dan kapasitas pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga gas. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sampaikan oleh Pak Presiden sampai 8%. Dan sekarang 5-6%, karena itu butuh energi yang kuat seperti itu. Oh ya, tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti harus ada aspek bisnisnya, karena investasi yang besar. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira 60-70 triliun. Dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Rilase, sampai jumpa.